Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama Bapak Doni SPD, yaitu Bapak nanti akan menyampaikan materi tentang kesiswaan, yaitu mulai dengan cara tata berpakaian, tata kerapian, kedisiplinan, sanksi, dan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Perlu Bapak kenalkan juga, Bapak di sini selain sebagai wakil kesiswaan, Bapak juga mengajar di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bapak di sini mengajar hampir di setiap kelas, bisa dikatakan di setiap kelas nanti ya, karena Bapak sendiri yang mengajar Mapel PJOK ya. Bapak juga berharap dengan anak-anakku semua yang ada di rumah, Bapak berdoa untuk kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semua, dijauhkan dari sakit penyakit ya. Kita juga berdoa di masa pandemi sekarang ini ya, anak-anakku semua tetap melakukan yang namanya protokol kesehatan ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di daerah, tentang protokol kesehatan ya, baik itu dengan perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan, menjaga jarak ya, atau social distancing ya, supaya kita tetap dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini atau virus corona ya. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan ya, nanti tentang yang pertama tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 10 Palangkaraya ya. Kita tahu juga tata tertib ini wajib dilaksanakan atau dipatuhi oleh anak-anakku semua, karena pada saat kalian mendaftar kemarin di sekolah SMA Negeri 10 Palangkaraya, kalian sudah membuat surat pernyataan bahwa siap mengikuti atau mematuhi tata tertib yang ada di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Kemarin sudah ditandatangani dan diberi materai 6.000. Itu artinya mengikat anak-anakku sekalian patuh terhadap tata tertib yang ada di SMA Negeri 10 Palangkaraya tanpa terkecuali ya, bagi warga SMA Negeri 10 Palangkaraya ya. Bapak akan memulai yaitu dari tata berpakaian ya. Kita berpakaian di sini, siswa-siswi wajib memakai pakaian seragam dengan atribut lengkap dan sesuai dengan jadwal atau hari, dan tidak boleh memakai jaket dan lain-lain saat jam sekolah kecuali setelah mendapatkan izin dari guru piket. Yang kedua, siswa-siswi diwajibkan memakai sepatu warna dominan hitam ya. Diperbolehkan memakai sepatu yang berwarna-warni saat hari Jumat ya, karena nanti berkenan juga dengan dari Jumat itu kita akan ada kegiatan ekstrakurikuler yang nanti akan Bapak jelaskan juga apa saja ekstrakurikuler tersebut ya. Itu dari tata berpakaian ya. Mulai dari hari Senin dan Selasa itu kita memakai pakaian putih abu-abu ya, karena kita di hari sini kan seperti kegiatan normal sebelumnya ya. Setiap hari ini kita melaksanakan upacara bendera ya, wajib kita memakai pakaian putih abu-abu dengan atribut lengkap ya. Terus di hari Rabu dan Kamis ya, anak-anakku semua memakai pakaian batik ya. Ini salah satu identitas sekolah kita, yaitu pakaian batik ya. Masing-masing sekolah mempunyai identitas masing-masing, yaitu dengan pakaian batik salah satunya ya. Terus di hari Jumat
ya, anak-anakku memakai pakaian olahraga, ya, karena pagi kita akan melaksanakan senam setiap hari Jumat, ya, di pagi harinya, ya. Itu untuk tata berpakaian, ya. Selanjutnya, ujung celana tidak boleh dipersempit, ya, atau kita sebut dengan celana pensil, ya. Harus lebar ujung celana itu sama dengan ukuran yang di atasnya, ya, tidak boleh dipersempit atau kita sebut dengan celana pensil. Ini biasanya khusus untuk siswa yang laki-laki, ya, tidak boleh membuat celananya seperti celana pensil. Yang selanjutnya, siswa-siswi tidak diperbolehkan keluar lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket. Ya, ini anak-anakku semua, ya. Biasanya kalau istirahat kan karena sebagian kantin kita ada di luar, ya. Dan sekolah pun untuk sekarang belum bisa melarang anak-anakku untuk keluar ke kantin, ya. Ini hanya untuk jam istirahat diperbolehkan ke kantin yang ada di luar sekolah, ya. Ataupun mau keluar, ya, pada saat-saat jam belajar, ya, harus dengan seizin guru piket. Nanti akan diberikan surat, ya, atau kita sebut dengan seperti surat jalan anak-anakku untuk melaksanakan kegiatan keluar, ya. Nanti kembalinya sesuai dengan isi surat tersebut, ya, langsung diserahkan kembali ke guru piket dengan melapor diri, ya. Nah, itu untuk tata kerapian, ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kedisiplinan, ya. Kedisiplinan ini juga penting bagi anak-anakku semua, ya. Ini salah satunya untuk melatih diri, ya. Jangan anggap ini sebagai hanya tata tertib semata, ya. Ini dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak sekolah juga akan diharapkan berimbas nanti pada saat anak-anakku semua pada saat pulang ke sekolah ini bisa berimbas juga di luar lingkungan sekolah, ya. Yang pertama, ya, dilarang membawa rokok batangan atau rokok elektrik atau kita sebut pet, ya, atau bahasa ininya pape, ya, biasanya kita sebut, ya. Dilarang keras membawa dan mengkonsumsi narkotika, obat-obatan dan zat adiktif atau narkoba, ya. Jika melanggar akan diberikan sanksi, ya. Barang tersebut yang dibawa akan disita, ya. Dan sanksi lainnya adalah pemanggilan orang tua sampai pada saat pelanggaran yang terberat, ya, yaitu dikeluarkan dari sekolah, ya. Terutama ini untuk obat-obatan terlarang, ya. Karena sekarang kita lagi perang terhadap peredaran narkotika ini, ya. Jadi untuk anak-anak semua, karena kalian adalah generasi bangsa, generasi penerus, kalian harus bebas dari yang namanya narkoba, ya. Yang selanjutnya, dilarang merokok baik di area sekolah maupun di kantin, ya. Ini salah satu yang juga jadi penyakit, ya, bagi siswa, terutama untuk yang siswa laki-laki, ya. Karena ini biasanya bawaan dari jenjang SMP, ya. Karena ada kesempatan di SMA ini, ya, akan melakukan hal-hal tersebut, jadi seperti merokok di lingkungan sekolah ataupun di kantin. Itu tidak diperlukan, apalagi selama memakai pakaian atribut sekolah, ya. Apabila di luar sekolah kedapatan merokok dan memakai seragam sekolah, ya, itu akan Bapak tindak dengan tegas, ya. Kalau tidak sempat hari itu, ya, besoknya akan Bapak panggil, ya. Selanjutnya, di saat jam pelajaran berlangsung dilarang menggunakan handphone terkecuali mendapat izin dari guru yang mengajar. Nah, ini di SMA Negeri 10, ya, ada sedikit berbeda dari sekolah yang lainnya, ya. Anak-anakku tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan membawa handphone ke dalam kelas. Kalau dari rumah ke sekolah silakan membawa handphone, ya, karena kita bisa menggunakannya untuk komunikasi dengan keluarga kalau ada hal-hal yang sifatnya mendadak, ya, penting.
Nah, handphone boleh dibawa dari rumah, ya, langsung dititipkan di kotak yang disediakan di meja piket sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, tidak dicampur dengan kelas yang lain. Ya, nanti pada saat penggunaan handphone, anak-anakku bisa mendapatkan izin dari guru piket. Ya, karena untuk modal atau bahan belajar. Ya. Itu untuk penggunaan handphone, tidak boleh digunakan selama sembarangan, ya, karena seperti pengalaman selanjutnya sebelumnya, ya, banyak penggunaan handphone yang tidak pada kita sebut dengan pada tempatnya, ya, digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif, ya. Selanjutnya menggunakan perkataan yang sopan dan santun dengan tutur kata yang baik kepada semua guru dan sesama siswa. Nah, ini sudah wajib, ya. Karena kita orang terpelajar, karena anak-anakku semua di sini menimba ilmu, ya, wajib menggunakan kata-kata yang sopan, ya, baik itu terhadap guru, ya, ataupun terhadap teman, ya, karena ini, Pak, kita sebagai manusia yang tingkatannya sama, ya, biarpun itu temanmu, kamu harus tetap menjaga kesopanan, baik itu dalam perkataan, perbuatan, ya. Terus selanjutnya, setiap lonceng atau bel dibunyikan, siswa yang terlambat 15 menit harap lapor kepada guru yang mengajar atau guru piket. Nah, ini yang salah satu juga menjadi penyakit, ya, bagi siswa-siswiku semua untuk kedisiplinan. Kita masuknya 6.30, ya, 6.30 itu siswa sudah masuk ke dalam ruangan, ya, 6.30, ya, 6.30 sudah masuk ke dalam ruangan, ya, ada 15 menit untuk kita melakukan literasi, ya, 15 menit kita untuk melakukan literasi, ya, yaitu dengan membaca, ya, memperhatikan hal-hal yang ada kaitannya dengan pembelajaran pada saat tersebut, ya, pada saat jam tersebut, ya. Jadi datang ke sekolah itu bisa kita percepat, ya, ambil waktu aman, yaitu 6.15 sudah ada di sekolah, ya, ambil waktu aman. Kalau kita mentoknya mau masuk, ya, ke sekolah sampainya 6.30, kita nggak tahu situasi di jalan bagaimana, mungkin yang memakai sepeda motor, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Selanjutnya, dilarang keras merusak barang-barang yang ada di kelas seperti papan tulis, meja, kursi, ya, lemari, jendela kaca, ya, pintu, alat-alat elektrik seperti kipas dan terminal, serta sarana prasarana lainnya yang ada di dalam kelas maupun lingkup sekolah. Bila terbukti merusak atau menghilangkan, akan dituntut ganti rugi sesuai barang yang dirusak atau dihilangkan tersebut, ya. Jadi anak-anakku semua di sini wajib menjaga apa yang menjadi sarana prasarana di sekolah. Memang itu ada hak kita untuk memakai, ya, ada hak kita untuk memakai. Dan ada hak kita juga untuk menjaga supaya barang-barang tersebut tetap aman, ya, supaya bisa dipergunakan di lain hari, ya, karena kita memakai barang-barang tersebut bukan hanya untuk sehari, seminggu atau sebulan saja, ya. Selanjutnya, seluruh siswa-siswi wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan tanaman yang ada di lingkungan sekolah, ya. Itu sudah menjadi kewajiban anak-anak semua, ya. Tanaman, ya, yang ada di lingkungan sekolah wajib dijaga, ya. Kalau perlu yang ada di depan ruangan itu harus disiram bagi yang piket pada hari tertentu, pada hari tersebut, ya. Selanjutnya, dilarang membawa makanan, cemilan, kering atau basah kecuali botol air minuman ke dalam kelas. Nah, ini, ya, makanan yang basah itu biasanya bisa meninggalkan bau yang kurang sedap di ruangan, ya. Kalau kita membawa makanan dan minuman istilahnya tumpah dan sebagainya di kelas lalu nggak dibersihkan, ya, nanti akan membuat bau yang kurang sedap di ruangan dan berpengaruh pada saat kita mengikuti pelajaran. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Kalau mau makan dan sebagainya itu harus di kantin, ya. Yang membawa bekal pun sebenarnya, ya, kalau bisa ada tempat tertentu untuk mengkonsumsinya, ya, tidak boleh di dalam ruangan. Nah, itu beberapa hal, ya, yang berhubungan dengan kedisiplinan.
Ya, untuk penertiban dilaksanakan setiap hari efektif sekolah. Ya, karena kita masuknya PBM-nya atau proses belajar mengajarnya selama 5 hari. Ya, mulai di Senin sampai Jumat. Ya. Nah, penertibannya setiap hari efektif tersebut. Nah, terus razia akan dilaksanakan atau pemeriksaan kelas yang akan dilaksanakan setiap 1 kali seminggu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ya, yang kedapatan yang melanggar peraturan di awal akan ditindak sesuai dengan ringan dan berat. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib sekolah ya, yang biasanya ini sanksi ini sampai ke hal-hal yang berat. Ya, yang pertama untuk kehadiran. Ya, untuk kehadiran sangat penting sekali bagi anak-anakku semua. Ya, karena kehadiran ini nomor 1. Ya, kalau untuk pengetahuan ya nanti akan mengikuti kalau kalian kehadirannya sudah mencukupi. Ya, nah, tapi kalau kehadiran kita juga istilahnya bolong-bolong, dalam seminggu itu bisa tidak hadir tanpa keterangan 1 atau 2 hari, ya itu juga akan berpengaruh. Ya, untuk kehadiran ini juga berpengaruh terhadap kriteria kenaikan kelas. Ya, jadi untuk kehadiran ya yang masuk ke kriteria tidak kenaikan kelas ini ya, yaitu kehadiran tanpa keterangan itu tidak boleh sampai melebihi 18 kali. Ya, tapi jangan dengar sampai 18 kali nanti saya coba-coba dulu baru sampai 18 kali baru saya ini. Jangan seperti itu ya. Ini hanya untuk aturan. Ya. Jadi anak-anakku semua jangan coba-coba nanti karena Bapak bilang tadi harus tidak boleh melebihi 18 kali, jadi anakku mau mencoba sampai 18 kali dulu tanpa kehadiran, baru setelah itu dia tertib. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, kalau kita tidak ada kepentingan yang mendesak, ya istilahnya, ya kita harus wajib hadir di sekolah mengikuti proses belajar mengajar. Ya, kecuali ada hal-hal yang sangat mendadak dan tidak boleh atau tidak bisa kita tinggali, yaitu baik itu urusan keluarga ya, itu masih bisa ditolerir oleh pihak sekolah. Nah, untuk anak-anakku semua yang mau izin ya selama 3 hari itu boleh dengan wali kelas ya. Kalau izin di atas 3 hari itu harus dengan kepala sekolah. Itu aturannya di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Nah, untuk kehadiran 3 hari berturut-turut tanpa keterangan akan diberikan surat peringatan pertama dan yang terakhir. Ya, untuk ketidakhadiran selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan ini akan diberikan surat peringatan atau panggilan orang tua untuk yang pertama dan yang terakhir. Ya, karena setiap kali tanpa kehadiran tanpa keterangan itu akan dihitung 3 kali atau 3 kali tanpa keterangan ya, itu akan merugikan anak-anakku semua. Ya, nanti ini akan berpengaruh dengan kriteria kenaikan kelas nanti ya. Nanti jangan coba-coba ketidakhadirannya tanpa keterangan itu diperbanyak ya di setiap hari atau di setiap bulannya ya. Nah, untuk membolos ya, untuk membolos ini ya akan dihitung 1 kali bolos itu akan dihitung 3 kali tanpa keterangan ya. Bisa kita bayangkan kalau kita 3 hari 3 kali berturut-turut membolos akan dihitung ya 3 kali 3 jadi 9 hari ya tanpa keterangan ya. Jadi seminggu kita membolos ya, hitungannya sudah kita tidak masuk ke kriteria tidak naik kelas ya. Terus siswa yang kedapatan merokok berkelahi di lingkungan sekolah akan dipanggil orang tuanya ke sekolah ya, akan diberi surat peringatan
ya. Apabila dia mengulang kembali akan diberikan sanksi, yaitu sampai diskor atau diistirahatkan di rumah, dengan bahasanya seperti itu, ya. Diistirahatkan di rumah selama 1 minggu dengan catatan tanpa keterangan, ya. Apabila anak-anakku mengulang kembali kesalahan yang di awal, ya, akan diskor selama 1 minggu, ya, dan dihitung di absen kelasnya dia tanpa keterangan selama 1 minggu juga, ya. Terus siswa yang kedapatan membawa narkoba akan langsung dikeluarkan dari sekolah, ya, karena untuk narkoba, ya, sekolah tidak akan melakukan negosiasi, ya, karena ini merupakan hal yang penting, hal yang paling nomor 1 yang bisa merusak generasi bangsa, ya. Nanti akan kami serahkan ke pihak berwajib, akan diproses secara hukum, ya. Sekolah tidak akan bertanggung jawab apabila anak-anakku semua mengkonsumsi narkoba maupun sebagai pengedar dan sebagainya, ya. Nah, itu untuk sanksi, ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi, sanksi-sanksi yang sangat berat bagi pelanggaran-pelanggaran yang berat, ya. Tolong ini bisa diperhatikan oleh anak-anakku semua, ya. Jangan sampai kalian masuk ke dalam istilahnya Bapak pegang buku kasus, ya. Jangan sampai ada namamu di buku kasus Bapak itu, ya. Jangan sampai istilahnya memenuhi atau membuat catatan namamu, ya, yang paling banyak di buku kasus Bapak, ya. Hindari hal-hal tersebut, ya. Nah, itu selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 10 Palangkaraya, ya. Ini kegiatan yang di luar proses belajar mengajar. Nah, untuk kegiatan ekskul ini diadakan di hari Jumat, ya. Di hari Jumat setelah jam pelajaran terakhir dari Jumat itu kan berakhir di pukul 11.15, ya. Dilanjutkan biasanya bagi yang muslim, ya, melakukan sholat Jumat, ya. Bagi yang beragama Nasrani maupun beragama Hindu melakukan ibadah secara terkoordinir di sekolah, yang nanti akan dibimbing oleh guru agama, ya. Nah, untuk SMA Negeri 10 ada beberapa ekstrakurikuler, yaitu yang pertama itu ada kerajinan tangan, ya. Kerajinan tangan ini nanti anak-anakku bisa mengikuti, ya. Untuk ekskul ini bisa memilih salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, ya. Bapak harapkan jangan sampai memilih 2 atau 3 ekstrakurikuler, ya. Pilih yang kamu kuasai, yang kamu anggap cocok dengan bakatmu, ya. Ikuti ekstrakurikuler tersebut, ya. Jangan sampai hari ini, minggu ini ekstrakurikulernya kerajinan, besoknya olahraga, besoknya lagi ekstrakurikuler yang lain, ya. Boleh anak-anakku pilih salah satunya yang kamu anggap sesuai dengan bakat dan minatmu. Ya, kerajinan tangan ini biasanya membuat karya-karya, ya. Mulai itu dari bahan baku yang sudah tidak terpakai lagi, ya, yang nanti akan dibimbing oleh Ibu Ika dan kawan-kawan. Yang selanjutnya ada ekstrakurikuler olahraga, ya. Nah, untuk ekstrakurikuler olahraga untuk yang sekarang, karena sesuai dengan sarana prasarana ada yang ada di sekolah, kita hanya melaksanakan ekstrakurikuler bola voli, ya. Bola voli yang nanti akan dilatih langsung oleh salah satu pelatih yang kita tunjuk, ya, yang punya pengalaman juga di bidang olahraga bola voli. Yang selanjutnya seni tari, ya. SMA Negeri 10 mempunyai sanggar yang disebut dengan sanggar tari Hanjalutung, ya. Nah, sanggar seni tari ini nanti akan dibimbing oleh Ibu Putri, ya, selaku pembimbing seni tari, yang dimana Ibu Putri juga, ya, sebagai pelaku seni di bidang tari, ya. Karena Ibu Putri ini juga bisa menari, bukan hanya untuk melatih, ya. Nah, yang selanjutnya ada
eskul paskibraka sekolah. Ya, eskul paskibraka sekolah ini nanti yang langsung nanti akan Bapak bimbing juga ya sebagai pembimbing eskul paskibraka sekolah ya. Nah, untuk tahun ini ya, tahun 2020 ini kita sangat bersyukur ya karena salah satu teman kalian ya, yaitu Ripo, berhasil mewakili SMA Negeri 10 menjadi anggota paskibraka tingkat kota ya, setelah melalui beberapa tahapan latihan maupun seleksi. Nah, selanjutnya yaitu ada Eskul English Club ya, di mana nanti di sini ada pembimbingan untuk persiapan kegiatan biasanya setiap tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu ada spelling bee, debat bahasa Inggris, storytelling ya, yang nanti akan dibimbing oleh Ibu Medalina SPD. Ya, selanjutnya ada Eskul Bahasa Indonesia. Ya, yang ini juga untuk persiapan mengikuti kegiatan setiap tahunnya ya di bulan bahasa. Yaitu kegiatan baca puisi, musikalisasi puisi dan puisi berantai yang nanti akan dibimbing oleh Ibu Pransusi dan Ibu Royani. Yang selanjutnya ada Eskul Bercocok Tanam ya, atau membuat kebun sekolah. Nah, nanti siapa yang punya hobi berkebun nanti bisa masuk ke eskul ini ya. Mudah-mudahan nanti banyak juga peminatnya ya, supaya kita punya kebun sekolah ya, karena sudah dimulai 1 tahun ajaran di tahun 2019-2020 sudah dimulai ya. Terus yang terakhir adalah Eskul Pramuka. Ya, Eskul Pramuka ini biasanya dilaksanakan di hari Sabtu. Ya, Eskul Pramuka dilaksanakan di hari Sabtu langsung oleh pelatih yaitu Pak Rahmadi. Ya, nanti biasanya di kurikulum 2013 ya, untuk kelas 10 itu wajib mengikuti Eskul Pramuka. Ya. Nah, itu beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 10 ya, dengan harapan Bapak anak-anakku semua nanti bisa memilih ya salah satu eskul yang dirasa cocok dengan minat dan bakat anak-anakku semua. Ya, supaya untuk sebagai salah satu pengembangan diri juga ya, selain mengikuti proses belajar mengajar. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi dari Bapak, yaitu dari bagian kesiswaan ya, dengan harapan ya apa yang Bapak sampaikan tadi terutama untuk tata tertib bisa dilaksanakan, bisa dipatuhi oleh anak-anakku semua ya, tanpa beban ya, karena ini juga hasilnya, inputnya bukan hanya untuk sekolah tapi untuk masing-masing anak-anakku semua, untuk bahan ya, untuk modal di masa depan kalian juga ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya, dengan harapan ya doa Bapak untuk kalian anak-anakku semua bisa menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing ya, mengkonsumsi makanan bergizi ya, atau itu lainnya, melaksanakan pola hidup sehat ya. Itu saja ya, semoga anak-anakku sehat semua, salam sehat, sampai jumpa di waktu nanti kita bisa bertemu tatap muka langsung di proses belajar mengajar ya. Nah, Bapak harap dari apa yang Bapak jelaskan nanti ada feedbacknya dari kalian berupa rangkuman yang kalian bikin nanti, atau yang anak-anakku buat dari apa yang Bapak jelaskan sebagai feedbacknya kembali ke sekolah, sebagai bukti bahwa anak-anakku semua memperhatikan apa yang Bapak jelaskan. Sekian, salam sehat, selamat siang, terima kasih.